Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebelum hari ini, Yun Che belum pernah mendengar nama Meng Jian. Faktanya, nama Meng Jian Yuan diketahui semua orang di Jurang Maut. Karena ini adalah nama mantan putra dewa tanpa mimpi. Meng Jianzu berteriak, "Aku membunuh Meng Jian Yuan" di bawah tekanan Yun Che. Dan Yun Che sebenarnya tidak mengenali nama Meng Jian Yuan. Ini jelas merupakan cacat besar di mata orang yang cerdas. Meskipun Meng Jian Yuan bukan putra sahnya, ia dilahirkan dari selir yang paling disukai Meng Kongchan, dewa tanpa mimpi. Pada saat itu, kelima kerajaan dewa lainnya memiliki dewa, putra, dan dewi yang telah mencapai tingkat keilahian yang cukup. Hanya kerajaan dewa penenun mimpi yang tidak memilikinya, jadi bisa dibayangkan betapa khawatirnya Meng Kongchan. Di antara semua keturunan Meng Kongchan pada saat itu, Meng Jianzu adalah satu dari dua putra sah dan telah membangkitkan 6 poin kekuatan ilahi. Meskipun dia tidak memenuhi kondisi warisan ilahi dari 8 poin kekuatan ilahi, dia memenuhi syarat tersebut masih yang terbesar di antara mereka. Selain itu, dia sangat berbakat dalam bakat, dan sangat dihargai oleh Meng Kongchan. Tidak hanya ditentukan oleh bawaan lahir. Walaupun kebangkitan ketuhanan jarang terjadi, namun bukan berarti tidak mungkin. Semua orang, termasuk Meng Jianzu sendiri, mengharapkan keajaiban semacam ini datang, yang memungkinkan dia untuk bangkit ke tingkat keilahian ke-8 di masa depan, dan dengan demikian menjadi putra dewa kontemporer dari kerajaan tanpa mimpi. Namun, Meng Jian Yuan lahir, dan dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi tingkat ke-8. Jangkrik di langit mimpi menghilangkan semua depresinya dalam semalam, dan wajahnya berseri-seri. Suara tawa konon menggetarkan seluruh kerajaan Dreamweaver selama 3 hari 3 malam. Semua mata, pujian, dan harapan kerajaan Dreamweaver juga terfokus pada Meng Jian Yuan. Adapun Meng Jianzu, statusnya tidak diragukan lagi anjlok. Beberapa orang akan bekerja lebih keras ketika mereka berada di titik terendah. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk gagal, mereka akan membuat diri mereka lebih kuat dan berdiri setinggi mungkin. Dan beberapa orang akan kesal dan marah sampai mereka mengembangkan hati yang beracun. Meng Mengzu tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Bahkan jika pihak lain bertanggung jawab atas masa depan kerajaan Tuhan, meskipun risikonya sangat tinggi, dan sekali terungkap, dia akan dikutuk. Saat Meng Jian Yuan berumur 10 tahun, Meng Kongchan tidak sabar untuk menamainya putra dewa penenun mimpi. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun di Jurang yang mengetahui nama Dream Abyss. Kecemburuan dan kebencian Meng Jianzu terhadapnya pun mencapai puncaknya. Sebagai putra sah Dewa Wu Meng dan saudara terdekat Meng Jian Yuan, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kelemahan karakter Meng Jian Yuan dan celah dalam perlindungannya. Dia menyembunyikan hatinya yang beracun dan menunggu dengan sabar kesempatan. Akhirnya, pada hari ke-300 setelah Meng Jian Yuan menjadi putra penenun mimpi dan belum genap berusia 11 tahun, Meng Jianzhou menemukan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu untuk waktu yang lama. Di bawah kedok giok ilahi dimensi yang diperoleh secara diam-diam dan jiwa Meng Jingze yang membingungkan, dia membunuh Meng Jian Yuan dengan tangannya sendiri. Dia bahkan menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, dan kemudian menggunakan debu jurang yang dikeluarkan oleh inti jurang untuk melahap semua jejak terakhir. Putra ilahi termuda dan terpendek dalam sejarah kerajaan dewa tanpa mimpi meninggal tanpa meninggalkan jejak daging dan darah, sehingga tidak ada jejak yang bisa dilacak. Saat itu, Meng Kongchan sangat marah hingga hampir gila.
Ia bahkan tak segan-segan mendobrak pantangan kerajaan Dreamweaver dan memperlakukan rakyatnya sendiri, anggota klan yang sama, termasuk keturunannya, menggunakan kekuatan tenun mimpi. Namun pada akhirnya, mereka dihentikan oleh upaya putus asa semua orang. Kekuatan penenun mimpi dari kerajaan tanpa mimpi tidak dapat digunakan pada ras yang sama. Ini adalah ajaran dan tabu leluhur yang ditinggalkan oleh Taizu dan tidak boleh dilanggar. Tapi itu juga menjadi dukungan berani Meng Jianzhu. Meng Jianyuan meninggal, menghadapi Meng Kongchan yang sangat marah hingga kehilangan kendali beberapa kali. Ketakutan Meng Jianzhu jauh lebih besar daripada kegembiraannya. Apa yang membuatnya bahagia untuk sementara adalah karena dia tidak dapat melihat siapapun hidup atau mati. Semuanya, terutama Meng Kongchan, berpegang teguh pada harapan bahwa dia masih hidup dan berusaha sekuat tenaga untuk melacak jejak Meng Jianyuan. Meng Jianyuan secara alami tidak mungkin ditemukan, dan Meng Kongchan dengan cepat dialihkan. Karena mereka berdua adalah putra sah, Meng Jianxi, yang selalu diam, membangkitkan 3 poin kekuatan ilahi lusa, dan mencapai warisan ilahi 9 poin kekuatan ilahi. Itu lebih baik daripada bermimpi melihat jurang maut. Dari surga ke neraka, lalu ke surga lagi, Meng Kongchan telah mengalami begitu banyak suka dan duka hanya dalam waktu belasan tahun. Mengambil hikmah dari Meng Jianyuan, Meng Kongchan tak segan-segan mengalihkan perhatian jiwanya yang terpenting dan meninggalkan jiwanya yang terbelah di Meng Jianxihun. Pada saat yang sama, untuk memperlakukan semua orang secara setara, beberapa keturunan yang lebih penting juga secara simbolis diukir dengan tanda jiwa. Sebagai putra sah, Meng Jianzhu secara alami ada di antara mereka. Meng Jianxi yang tiba-tiba menjadi anak Dewa Dreamweaver pun langsung menunjukkan sisi aslinya. Meng Jianxi yang dilihat Meng Jianzhu benar-benar berbeda dari Meng Jianxi di depan orang lain. Adik laki-laki yang dulu hanya dia pandang rendah dengan lubang hidungnya ini 1000 kali lebih kejam dari dirinya. Lambat laun segala ambisinya hancur menjadi ketakutan, hingga ia tak berani lagi bersaing dengannya. Setelah menyerah pada diri sendiri, saya tidak lagi berani memiliki ambisi. Saya ditinggalkan dengan kesuraman yang menumpuk dan tidak pernah berani menunjukkan kebencian sedikit pun di depan Meng Jianxi. Kultivasi dan status Meng Jianxi meningkat dari hari ke hari, tetapi Meng Jianzhu tidak lagi membuat kemajuan apapun dan secara bertahap menjadi idiot. Itu saja. Yun Ce menceritakannya kepada Li Su karena bosan. Perselingkuhan antara 3 bersaudara Meng Jianzhu, Meng Jianyuan dan Meng Jianxi sama sekali tidak menganggapnya aneh, dia juga tidak tertarik sama sekali. Yang paling dia pedulikan adalah kekuatan tanpa mimpi dari klan Meng. Itu adalah fondasi yang menopang kerajaan para dewa yang besar dan merupakan kekuatan jiwa yang paling kuat di jurang maut. Li Su, apakah kamu terkesan dengan kemampuan Dream Weaving? Dia bertanya ragu-ragu. Tidak, Li Su berbisik, kekuatan suci kuno telah melewati ruang dan waktu, dan mungkin tidak lagi seperti dulu. Yun Ce mengangguk sedikit dan berhenti berspekulasi dan bertanya. Ketika kamu baru saja bercerita, kamu tenang. Li Su berkata perlahan, mengapa jiwamu berdenyut tadi? Karena, aku melihat seseorang dalam ingatan Meng Jianzhu baru-baru ini. Sudut mata Yun Ce tenggelam, dan dia perlahan membacakan namanya, Hua Kai Li. Tepatnya, ini bukan melihat dalam arti sebenarnya, tetapi Meng Jingze merasakan hembusan kaca yang dicat dari jauh, dan dengan cepat mengirimkan suara itu ke Meng Jianzhu seperti burung yang ketakutan, memungkinkan dia. Waktunya baru 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, lengan kiri Hua Caili dipatahkan oleh Hua Qingying. Di lautan kabut,
Jianzhu tidak diragukan lagi memiliki banyak pemikiran tentang melukis bayangan jernih dan melukis kaca berwarna sebagai penyebabnya. Ada banyak mimpi dalam ingatan yang ditangkap oleh pemahaman Yun Ce tentang keduanya. Dewi Hua Caili dari kerajaan Zetian. Dan orang yang diam-diam melindunginya, Dewi Pedang Hua Qingying. Sebagai Dewi penjaga kerajaan dewa, dia seharusnya sangat kuat, tetapi reputasi Hua Qingying masih membuat Yun Ce terkejut. Dengan ilmu pedang abadi, orang pertama di antara para dewa sejati, yang mengembangkan pedang kejam, hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Kata-kata membuat orang merasa sangat takut. Jingze sangat ketakutan dan malu saat dia menyeret Meng Jianzhu pergi ke alam Linyuan. Li Su hanya memiliki kesan dangkal tentang nama ini, dan perlahan-lahan dia ingat bahwa itu adalah Dewi Zetian yang Yun Ce duga pernah dia hubungi di alam Linyuan setengah tahun yang lalu. Yun Ce mengerutkan kening dan mengangguk, mengalihkan pandangannya ke lautan kabut yang lebih dalam. Dia berada di lautan kabut sekarang. Li Su bertanya-tanya, kamu dan dia bahkan bukan teman dekat, jadi kenapa kamu begitu bersemangat? Karena Yun Ce mengucapkan kata-kata yang ditakdirkan untuk tidak dimengerti oleh Li Su, dia adalah jalan pintas terbaik yang bisa kupikirkan. Jalan pintas. Tidak ada keraguan bahwa Li Su hanya memiliki keraguan yang lebih besar. Yun Ce berkata perlahan, di depanku ada jurang yang harus dibalik. Dan waktu yang tersisa bagi saya hanya kurang dari 50 tahun. Kaisar Yuan menghabiskan jutaan tahun untuk mencapai dunia jurang maut ini. Dan saya harus membatalkannya hanya dalam waktu 50 tahun. Oleh karena itu, saya tidak dapat memilih untuk mengambil jalan pintas, tetapi saya harus memilih untuk mengambil jalan pintas, apapun caranya. Apa jalan pintas yang kamu bicarakan? Li Su memahami situasi Yun Ce dan memahami kata-katanya, tapi dia tidak memahami jalan pintas yang dia sebutkan. Kamu akan mengerti. Yun Ce berpikir sejenak dan hanya bisa menjawab seperti ini. Li Su tidak bertanya lagi, dan Yun Ce juga berdiri diam di tempat. Dia tidak berbicara atau bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah dia tiba-tiba berpikir keras. Apa yang kamu pikirkan? Li Su bertanya lagi. Yun Ce tetap berpikir dan bergumam, aku sedang memikirkan cara menciptakan rasa ingin tahu. Jadi, penasaran. Jawaban yang diberikan Yun Ce hari ini akan selalu membuatnya semakin bingung. Keingintahuan adalah titik awal yang paling penting. Yun Ce menjelaskan dengan santai, ini berlaku untuk pria dan wanita, mungkin termasuk dewa pencipta. Li Su sepertinya memahami maksud Yun Ce, tapi dia tidak ingin menjawab kata-kata terakhirnya yang jelas-jelas tidak perlu. Li Su kecil, Yun Ce sepertinya bertanya, tapi sebenarnya dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana menurutmu, bagaimana membuat seseorang dengan kelahiran bangsawan, jiwa yang murni, tumbuh dalam perlindungan tertinggi, menjadi terbiasa melihat hal-hal yang diinginkan orang lain, dan bahkan terbiasa melihat yang terbaik di jurang maut. Bagaimana dengan wanita pria yang selalu penasaran dengan pria? Yun Ce tiba-tiba mengangkat matanya, dan jawaban Li Su membuatnya lengah. Dalam kesan saya, Li Su baru terbangun setelah dia memasuki jurang maut. Faktanya, sebelum dia mengambil inisiatif untuk muncul, dia telah bersamanya seperti Heling selama beberapa tahun. Selama periode ini, dia menyaksikan semua tindakannya tanpa henti. Yun Ce mengulurkan jarinya, dan mengikuti petunjuknya, Yuan Chen di sekitarnya perlahan berkumpul di depannya untuk membentuk kata Zetian. Gerakan jari Anda lagi, dan nama lain muncul di sisi kanan Shen Luo. Nama kerajaan dewa terkuat di antara 6 kerajaan dewa. Ini juga merupakan kebiasaan ratu.
Mewujudkannya di depan mata seringkali lebih jelas daripada memikirkannya di lautan jiwa. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan perlahan menarik benang tipis dengan Yuan Chen antara Zetian dan Shen Luo. Namun, dia menarik benang ini dengan sangat lambat dan enggan, seolah-olah benang tersebut mengandung terlalu banyak kerapuhan, dan akan tertiup oleh hembusan angin yang tidak terduga. Alis Yun Ce berangsur-angsur berkerut, dan waktu yang lama berlalu tanpa disadari dalam keheningan. Pada saat ini, benang yang dibentuk oleh Yuan Chen menghilang tanpa suara. Dia menghela nafas sedikit, dan saat jari Yun Ce hendak terjatuh, matanya tiba-tiba terbuka. Mengambilnya di ujung jarinya, nama lain diringkas. Posisinya terletak di antara Zetian dan Shen Luo. Tanpa mimpi, lihat, jurang. Dia menggumamkan nama yang belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya, dan pupil matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya gelap yang tak berujung dan dalam. Dreamweaver, nama yang bagus. Kalau begitu izinkan aku datang dan menenun mimpi indah untukmu. Dengan telapak tanganku menyapu, Zetian, Shen Luo, dan Dreamweaver segera bubar dan kembali ke Yuan Chen. Tidak diragukan lagi sangat sulit menemukan seseorang di lautan kabut yang luas, bahkan dengan kesadaran spiritual seorang setengah dewa. Kecuali dia bisa melekatkan kesadaran spiritualnya seperti Yun Ce. Sesampainya di lokasi di mana Meng Jianzu bertemu dengan Hua Caili beberapa hari yang lalu, indera spiritual Yun Ce mengandalkan Yuan Chen dan menyebar perlahan ke sekeliling seperti menyebarkan riak. Dengan Yuan Chen sebagai kedok, bentuk pencarian spiritual Yun Ce sulit dideteksi. Namun, orang yang diam-diam melindungi Hua Caili adalah pedang abadi Hua Qingying. Puncak alam ilahi adalah alam yang Yun Ce belum pernah ketahui dan tidak sepengetahuannya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Untuk mencapai perlindungan yang lengkap dan menyeluruh, Anda harus selalu mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan posisi terbaik tidak diragukan lagi adalah tinggi di langit. Oleh karena itu, Yuan Chen, yang terikat pada kesadaran spiritual Yun Ce, hanya bisa melayang di ketinggian rendah dalam satu kaki, dan kecepatan geraknya juga sangat lambat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya, di hari kelima, setitik Yuan Chen menyentuh aura kewanitaan yang hanya pernah didekatinya satu kali, namun terpatri kuat di hatinya. Mata Yun Ce terbuka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seolah-olah iblis yang baru terbangun telah menemukan mangsanya yang ingin dia telan. Cahaya pedang itu seperti pelangi, memancarkan cahaya yang menyilaukan di lautan kabut yang redup. Kemudian, cahaya pedang meledak seperti bintang, mengukir lusinan bekas pedang di ruang depan, dan menghancurkan 4 binatang misterius yang berlari dari kegelapan menjadi ratusan keping dalam sekejap. Bayangan pedang terbang kembali ke belakang gadis itu. Tubuh pedang itu seperti batu giok, pakaiannya seputih salju, dan tidak ada bekas darah. 43 pedang, gumam gadis itu, dan dalam sekejap niat pedang itu berubah menjadi 43 bekas pedang. Pemandangan ini cukup membuat dunia takjub, namun bibir gadis itu penuh dengan kekecewaan. 6 bulan lalu, dia bisa mengubah 39 tanda pedang menjadi satu sinar pedang. Setelah 6 bulan memasuki kabut tak berujung, dia dengan senang hati bahkan bisa memberikan gambaran yang jelas, tapi dia sendiri tidak puas. Tingkat kultivasi mendalam saya masih berada pada tingkat setengah langkah kepunahan ilahi. Selama periode pengalaman di kabut tak berujung, bahaya dan situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan pengalaman pribadi dari semua jenis sifat manusia, aura dan matanya telah mengalami perubahan yang jelas tanpa disadari.
Namun penghalang yang terlalu kuat terhadap alam kepunahan ilahi tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Meskipun ayah saya sering berkata bahwa bahkan seorang jenius pun membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menerobos hambatan kepunahan ilahi. Wajar jika seorang putra atau dewi berstatus ketuhanan terhalang kemacetan selama ratusan tahun. Namun, sebagai satu-satunya putri ilahi yang sempurna di antara 4 dewa dan 2 dewi masa kini, dialah satu-satunya yang belum memasuki alam kepunahan ilahi. Jika dia baru berusia 19 tahun, dia pasti tidak akan merasa cemas. Tapi, Bibi, kurasa aku bisa masuk lebih dalam, bisik Hua Caili. Meskipun dia berkata Bibi, dia sebenarnya berbicara pada dirinya sendiri. Karena Hua Qingying tidak pernah menanggapinya sejak dia melangkah ke lautan kabut. Meskipun dia dikepung oleh binatang buas jurang yang kejam beberapa kali, tubuhnya dipenuhi memar, dan meskipun dia diplot beberapa kali, Hua Qingying tidak pernah muncul. Sepertinya dia sudah meninggalkan sisinya, meninggalkannya sendirian menghadap lautan kabut yang luas. Sebagai dewi kerajaan dewa, dia tidak diragukan lagi sulit beradaptasi dengan kesepian saat dia dibesarkan sebagai seorang anak. Namun, sebagai dewi kerajaan Tuhan, dia memiliki sifat bangsawan dan kesombongan di dalam tulangnya. Terlalu banyak orang yang ingin ikut dengannya dalam perjalanan ke lautan kabut, tapi mereka semua ditolak olehnya. Dalam kesepian, dia akan menceritakan berbagai pemikirannya kepada bibinya, kegembiraan, kehilangan, tujuan selanjutnya atau berbagai keinginan yang tiba-tiba. Dia berangkat dan berjalan lebih jauh ke laut berkabut. Sedikit yang dia tahu, dia telah menjadi sasaran setan yang akan membawa bencana ke dunia ini. Debu berangsur-angsur menebal dan cahayanya perlahan meredup. Bahaya yang ada di mana-mana membuat jiwa nyaris tidak berani rileks sejenak. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan terlalu lama di lautan kabut. Betapapun kuatnya jiwanya, ia akan selalu runtuh. Dengan cara yang sama, penempaan hati dan jiwa Wu Hai seringkali jauh lebih besar daripada kemajuan kultivasinya. Langkah kaki Hua Caili terdiam dan napasnya ringan. Meskipun napasnya dan pedang Liyun belum mencapai integrasi sempurna, keduanya masih jauh dari sebelum memasuki lautan kabut. Di langit jauh yang tertutup lapisan debu, Hua Qingying tiba-tiba menggerakkan matanya. Sesosok tubuh mendekat perlahan, menuju ke arah di mana kaca yang dicat itu berada. Saya sedikit terkejut, dan kemudian nama orang ini muncul di pikiran saya. Yang dari alam Linyuan, Yun Ce. Gambaran Yun Ce yang menggunakan kultivasi master ilahinya untuk menyalahgunakan semua dewa penguasa sangat mengejutkan sehingga bahkan Hua Qingying pun terkejut karenanya, jadi dia cukup terkesan dengan hal itu. Dan orang ini, yang secara tidak sengaja saya lihat sekilas dan tidak akan pernah saya temui lagi, sebenarnya memasuki lautan kabut, dan itu adalah lautan kabut yang begitu dalam. Tingkat kultivasinya, tingkat 2 alam master ilahi, dan mendekati terobosan. Alis Hua Qingying bergerak sedikit. Tampaknya baru setengah tahun berlalu, dan dia sebenarnya telah melintasi 1 alam besar dan hampir 2 alam kecil berturut-turut. Kecuali warisan khusus atau kekuatan eksternal yang kuat, hampir tidak mungkin memasuki ranah itu dalam waktu sesingkat itu di kerajaan dewa. Namun, dia tidak tahu bahwa karena tingkat pembuluh darah Yun Ce terlalu tinggi, terobosannya ke alam master ilahi sebanding dengan alam kepunahan ilahi orang lain. Jika tidak, meskipun dia adalah peri pedang, dia tidak akan pernah bisa menjaga perdamaian. Dalam pandangannya, postur Yun Ce mirip dengan Hua Caili. Keduanya berjalan perlahan, bernapas dengan kencang, dan menunjukkan kewaspadaan normal di lautan kabut.
Perhatian dialihkan darinya, dan mata dingin Hua Qingying tiba-tiba mengembun pada saat ini. Di area di mana Hua Caili berada, semua monster abis yang berkeliaran semuanya sama, mendekati arah di mana Hua Caili berada, seolah-olah mereka ditarik oleh semacam energi. Jumlah binatang yang dia pindai dengan indera spiritualnya hampir 30. Dan aura destruktif mereka semuanya berada pada tahap akhir atau bahkan puncak alam penguasa ilahi. Binatang buas jurang tidak memiliki kesadaran selain kehancuran. Arah kemana binatang jurang ini mengembara tidak diragukan lagi, hanya merupakan suatu kebetulan yang berbahaya. Saat mereka terus mengembara, satu demi satu, secara bertahap mulai mendekati jangkauan bahaya. Lukisan kaca patri dapat dengan mudah ditangani dengan salah satunya. Namun, pada jarak seperti itu, selama Hua Caili mengganggu salah satu dari mereka, semua monster abis lainnya akan tertarik selama pertempuran. Saat itu, Hua Qingying tidak mengingatkan Hua Caili, dia juga tidak membuat gerakan apapun. Jika ini benar-benar masalahnya, itu akan menjadi kematian yang nyata bagi Hua Caili. Ia ingin menyaksikan sejauh mana perjuangan Hua Caili saat menghadapi kematian. Kebetulan ini mungkin menjadi pelajaran paling menyakitkan dan mendalam baginya selama perjalanan ke lautan kabut ini. Hua Caili dengan jelas merasakan bahaya yang mendekat dan berhenti, dan pedang Liyun diam-diam berpindah ke telapak tangannya. Tiba-tiba, dia menusuk dengan pedangnya, dan cahaya pedang merobek tirai gelap, melesat ratusan kaki jauhnya, dan menembus binatang jurang yang tidak aktif. Ho! Binatang jurang itu menjerit marah, dan bayangan hitam keluar, membawa darah gelap ke seluruh tubuhnya dan bergegas menuju kaca yang dicat. Hua Caili berkonsentrasi untuk menghadapinya, tapi begitu dia mengangkat pedangnya, selusin jeritan dari berbagai binatang jurang terdengar di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Energi dalam yang dia keluarkan mengingatkan semua binatang jurang yang mendekat. Didorong oleh keinginan untuk menghancurkan, lebih dari selusin aura kekerasan menyerbu ke arahnya pada saat yang bersamaan. Mata Hua Caili tiba-tiba memadat, dan rasionalitasnya membuatnya segera menarik pedangnya dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini dengan seluruh kekuatannya. Tapi arah dari mana selusin binatang abaisal bergegas, sebenarnya menghalangi semua arah di mana dia bisa melarikan diri. Gadis itu berhenti mundur, dan pedang Liyun menyapu dengan ringan, meninggalkan bekas pedang yang bertahan lama di depannya, dan kemudian cahaya pedang itu meledak seperti bintang yang menyala-nyala di langit malam. Tubuh binatang neraka yang paling dekat dengannya ditembus oleh cahaya pedang lagi. Sosoknya sedikit lamban, tapi gerakannya menjadi lebih ganas. Ia melesat langsung ke lapisan cahaya pedang seperti tirai bintang, dan tubuh tiraninya juga terpotong selapis demi selapis. Akhirnya, ketika jaraknya hampir 3 kaki, seluruh nafas padam. Itu juga memusnahkan 30% cahaya pedang yang mengecat kaca berwarna. Pada saat ini, aura binatang jurang dari belakang, kiri, kanan, samping, dan bahkan di atas mendekat pada saat yang bersamaan. Dikelilingi oleh begitu banyak binatang jurang dari alam serupa, pakaian putih Hua Caili berlumuran darah pada saat pertama. Dia tetap tenang, tubuhnya menari dengan pedang Liyun, dan dalam sekejap dia mengayunkan 7 lapis tirai pedang, menutupi 7 binatang jurang yang mendekat. Pedang Liyun ramping dan anggun, namun memiliki ujung yang menakutkan. Cahaya pedang seperti batu giok langsung menyebabkan darah beterbangan ke seluruh langit. Jika ini hanyalah binatang buas jurang di tahap awal alam master ilahi, mereka akan hancur oleh tirai pedang. Tapi di bawah langit berdarah dan cahaya pedang, tubuh binatang abaisal yang tersingkir ditutupi dengan jurang yang mengejutkan,
tapi tidak bisa diputus. Saat orang bertarung melawan binatang neraka di lautan kabut, mereka sendiri berada dalam posisi yang dirugikan karena ditekan oleh Yuan Chen. Sebuah pedang melukai parah 7 binatang jurang yang terbang menjauh dari puncak dewa penguasa. Pemandangan ini begitu menakjubkan hingga bisa bersinar di dunia. Namun dari belakang, monster jurang baru telah menerkamnya lagi, mencegahnya melakukan pengejaran yang fatal. Kekuatan pedangnya juga berubah seiring dengan situasi, dan bayangan pedang di sekelilingnya membuka bunga giok putih yang sangat indah di antara lapisannya. Kepala ketiga binatang jurang itu dipotong, dan tubuh gadis itu berlumuran darah. Binatang buas jurang, yang tidak tahu apa yang mereka takuti, melonjak dengan liar, dan kekuatan penghancur yang dahsyat menghancurkan teratai pedang yang kekuatan pedangnya telah melemah. 4 kekuatan yang tersisa jatuh ke tubuh kaca yang dicat pada saat yang sama. Wajah Hua Caili menjadi sedikit pucat, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mundur dengan pedangnya secepat kilat. Tapi dia hampir tidak bisa melarikan diri. 7 binatang jurang yang telah dihempaskan oleh pedangnya semuanya telah menerkamnya lagi, dan kekuatan penghancur dari 7 jiwa dingin yang brutal menghancurkan tubuhnya. Pikiran untuk mencoba melarikan diri akhirnya padam sepenuhnya pada saat ini. Keinginan binatang jurang untuk menghancurkan sepenuhnya mengikuti nalurinya dan tidak akan berhenti sampai mati. Ketika kecepatan tidak dapat memiliki keunggulan yang cukup besar, pelarian paksa tidak mungkin dilakukan, tetapi akan menarik lebih banyak monster jurang. Mata Hua Caili dingin, niat pedangnya terfokus pada hatinya, dan panca inderanya langsung menjadi jelas, seolah pedang Liyun adalah satu-satunya di dunia. Pedang Liyun keluar, cahaya pedang tidak lagi ragu-ragu, dingin dan tegas. Di langit yang jauh, Hua Qingying diam-diam menyaksikan perubahan pikiran dan gerakan pedang Hua Caili, dan menyaksikan pakaian putihnya perlahan berlumuran darah. Suara pedang yang merobek udara menjadi sangat tajam, dan binatang jurang dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya akhirnya dipotong oleh pedang, menyebabkan hujan darah memenuhi langit. Di saat yang sama, 3 kekuatan penghancur menghantam punggung Hua Caili secara bersamaan. Tubuh Hua Caili sangat terguncang, namun ketika dipelintir, ia tetap anggun seperti kupu-kupu putih, dan pedang Liyun mengeluarkan cahaya putih tebal di udara. Tulang tenggorokan ketiga binatang jurang itu dipotong menjadi 2, dan kepala mereka dibengkokkan oleh kekuatan pedang yang tidak digunakan. Yun Ce mendekat perlahan. Binatang jurang yang mengelilingi kaca yang dicat memiliki sedikit kesadarannya yang berada di inti jurang masing-masing. Meskipun dia tidak hadir di tempat kejadian, situasi pertempuran sepenuhnya tersaji di lautan jiwanya. Sungguh gaya pedang dan niat pedang yang kuat, indah dan anggun, tetapi mengandung kekuatan pedang yang luar biasa. Ini layak untuk kerajaan ilahi Zetian yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Pedang giok di tangannya, adalah pedang Liyun dari Tanah Suci yang diceritakan Meng Jingze dalam ingatan Meng Jianzu. Li Yun, binatang buas jurang dibunuh satu demi satu oleh pedang Liyun, dan tanda pedang putih yang bertahan lama terukir di ruang dan daratan abu-abu. Darah ada di mana-mana, dan tubuh serta anggota tubuh yang rusak dari 21 monster abis terpantul di bawah cahaya pedang yang terus bersinar. Niat pedangnya jelas berantakan, dan bahkan sepasang pupil bintang dan bulan sedikit tersebar. Noda darah menyebar secara bersamaan pada kaca yang dicat dan tubuh binatang jurang di depannya. Binatang jurang itu patah di bagian pinggang, dan sosok gadis itu jatuh lurus ke bawah. Darah di wajahnya dengan cepat surut saat tubuhnya jatuh. 22. Dia berpikir dalam hati, mengangkat tangannya secara horizontal,
dan telapak tangannya yang memegang pedang Liyun sedikit gemetar. Di sebelah kanan dan belakang, 3 monster jurang yang ganas bergegas menuju mereka. Kali ini, reaksi Hua Caili jelas sedikit lebih lambat. Dia hanya menutup mata dan pedang Liyun membuat pedang sedih. Energi dalam pelindung Hua Caili terkoyak dalam sekejap, 3 kekuatan penghancur tumpang tindih dan menghantam tubuhnya, dan kekuatan pedang-pedang Liyun juga berkembang di tubuh 3 binatang jurang. Kesadaran Hua Caili menjadi kosong sesaat, dan dia terbang jauh. Pedang Liyun juga terbang dari tangannya dan jatuh. Tubuhnya terbentur batu besar, tapi dia tidak bisa langsung berdiri. Rasa sakit yang parah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk bangun. Dalam penglihatannya yang kabur, 3 binatang jurang dengan bekas luka mengerikan di tubuh mereka sudah bergegas ke arahnya dengan raungan aneh dan aura kematian mendekat dengan sangat cepat kecepatan. Dia mengangkat tangannya, dan pedang Liyun kembali ke tangannya tanpa berpikir panjang. Merasakan keberadaan pedang Liyun, Hua Caili tiba-tiba menangkap niat pedang yang samar-samar di lautan jiwa yang kacau. Dia tidak berdiri, tapi lengan yang membawa pedang telah menarik busur pedang yang aneh. Dalam sekejap, niat pedang yang tak ada habisnya seperti deru laut yang tiba-tiba memenuhi dunia dalam sekejap. Hua Qingying, yang hendak mengambil tindakan, terhenti. Pedang pertama. Tidak ada cahaya pedang, tidak ada bekas pedang. Ketiga binatang jurang itu secara misterius meledak dari udara. Bahkan kekuatan penghancur yang mereka bawa tidak menyebabkan ledakan dahsyat, tapi runtuh hampir tanpa suara. Langkah kaki Yun Ce berhenti sejenak. Lengan Hua Caili perlahan turun. Meski seluruh tubuhnya telah kehilangan seluruh kekuatannya, pedang Liyun masih kokoh di tangannya. Sukses! Bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman paling puas dan gembira sejak melangkah ke lautan kabut. Meski senyumannya berlumuran darah dan pucat, senyuman itu tetap sangat indah. Hua Qingying memandangnya, mata hijaunya dipenuhi warna-warna yang jarang muncul di matanya. Caili, kamu layak menjadi pewaris paling sempurna dalam sejarah kerajaan ilahi Zetian. Butuh waktu 77 tahun bagiku untuk mendapatkan niat pedang yang menghancurkan langit, ayahmu membutuhkan waktu 400 tahun, dan kamu hanya membutuhkan waktu 9 tahun. Masa depanmu pasti jauh melampaui masa depanku. Kegembiraan gadis itu dengan cepat terganggu oleh auman binatang abaisal. Di depannya, bayangan abu-abu dari 2 monster abis muncul lagi. Pedang Liyunnya terentang di sekujur tubuhnya, tapi sulit untuk mengumpulkan energi yang cukup besar. Dia menggigit bibirnya, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya akhirnya menyebabkan air mata kesedihan mengalir dari matanya yang indah. Bibi, tolong aku secepatnya. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat dia bergumam, 2 binatang jurang, yang terinspirasi oleh keinginan untuk menghancurkan, meraung dan bergegas ke arahnya. Sinar cahaya pedang tak terlihat berkumpul di antara jari-jari Hua Qingying, tapi tidak jatuh karena aura nafas mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Semburan udara yang keras tiba-tiba meletus, menghantam 2 binatang jurang yang bergegas menuju Hua Caili. Semburan energi yang sangat dalam yang tiba-tiba menjatuhkan mereka ke udara dan terbang dengan teriakan. Pedang raksasa yang memancarkan cahaya merah terang yang aneh muncul di tangannya. Dalam sekejap, pedang merah raksasa itu menghantam tubuh binatang neraka. Terjadi ledakan keras, dan bahkan pedang Liyun miliknya harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuh binatang jurang yang hanya bisa dipotong itu hancur di udara, dan organ dalamnya hancur berkeping-keping hingga memenuhi langit. Sosoknya bergoyang lagi dan muncul di sisi binatang jurang lainnya,
dan menyerang dengan pedangnya. Ada lagi suara gemuruh seperti guntur, dan tubuhnya langsung hancur menjadi 4 bagian dan terbang ke arah yang berbeda. Setelah dengan cepat menangani 2 binatang jurang itu, Yunce menghela nafas lega, mengumpulkan semua energinya yang dalam, dan kemudian mendarat dengan ringan di depan Hua Caili. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia memandang Hua Caili, yang memandangnya, dan pada saat yang sama berkata, "Apakah itu kamu?" Bibinya tersenyum, seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Hua Caili santai setelah keluar dari bahaya. Dia masih belum bisa bangun karena rasa lelah dan lemah yang luar biasa, tapi dia masih menunjukkan senyuman bersyukur. "Kamu sebenarnya berada di lautan kabut. Terima kasih kamu karena telah menyelamatkanku." "Tidak perlu." Yunce menggelengkan kepalanya, "Karena itu kamu, seharusnya akulah yang ikut campur dalam urusan orang lain." "Hah?" Hua Caili menunjukkan keterkejutan yang jelas. Yunce melihat sekeliling dan berkata, "Dengan gerakan sebesar itu, semua binatang jurang di sekitar pasti tertarik, jadi seharusnya aman di sini untuk saat ini, dan kamu dapat menyembuhkan lukamu dengan pikiran yang relatif tenang, dan selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Yunce berbalik dan pergi. Tindakan Yunce jelas terlalu jauh dari ekspektasi Hua Caili. Dia hampir tanpa sadar berkata, "Tunggu sebentar. Kamu." Yunce menutup telinga dan dengan cepat menghilang ke lautan kabut. Hua Caili sedikit terkejut, lalu berbisik, "Orang yang aneh. Aku benar-benar bertemu dengannya lagi, dan auranya barusan." Langkah kaki Yunce tidak ragu-ragu atau berhenti, melainkan menjadi semakin cepat. Itu jauh, jauh sekali, cukup jauh untuk lepas dari indera spiritual Hua Qingying. "Kamu menghabiskan begitu banyak usaha dan menggunakan cara yang buruk untuk menyelamatkannya, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru?" Li Su bertanya dengan bingung. "Karena yang kuinginkan bukanlah menyelamatkannya." Yunce berkata pelan, "Tetapi ingin dia menyelamatkanku." "Apa maksudmu?" Ini adalah kata lain yang tidak bisa dilakukan. Li Su mengerti saat ini. Yunce tidak menjelaskan, "Kamu akan segera tahu." Dia berbalik dan mengangkat matanya untuk melihat langit kelabu. Yang membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya bukanlah melukis kaca berwarna, melainkan melukis bayangan bening. Ketinggian dia berdiri dan pemandangan yang dia lihat dalam hidupnya berada di luar imajinasinya. "Saya berharap semua yang saya lakukan selanjutnya berhasil disembunyikan dari matanya dan pengakuan."